Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Di Kota Medan terdapat Yayasan Bina Karya Daur Ulang yang begitu konsen terhadap kegiatan daur ulang. Di sini mereka mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjadikan sampah yang dihasilkan menjadi produk bermanfaat dan bernilai. Kali ini mereka mengajak warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk berlatih daur ulang. Ini dia liputan selengkapnya. Bumi ini penting ya, saya kira kalau tidak kita perhatikan lagi, kita tidak punya perhatian khusus, saya kira untuk urusan lingkungan hidup ini, masalah urusan hidup ini tidak akan terselesaikan. Isu lingkungan masih menjadi perhatian oleh masyarakat dunia. Isu lingkungan ini menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung dan di masa yang akan datang. Melihat permasalahan ini, Yayasan Bina Karya Daur Ulang, sebuah yayasan yang begitu konsen terhadap isu lingkungan dan kegiatan daur ulang, tergerak untuk mengedukasi dan melatih masyarakat agar lebih menghargai sampah-sampah yang ada di sekitar mereka. Belum lama ini, Yayasan Bina Karya Daur Ulang mengadakan pelatihan produk daur ulang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Tujuannya, agar para penghuni lapas dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dan mengasah keterampilan mereka. Karena kita bicara tentang daur ulang, terutama barang kita itu bicara tentang barang bekas. Terus saya teringat ini dengan lapas. Tetapi saya bercerita tentang sampah. Saya bilang bisa jadi sesuatu barang yang sangat mengagumkan yang bisa kita karyakan kembali. Bahkan saya sudah sedang menciptakan bagaimana ini menjadi sebuah produk yang sangat andal bisa menjadi kualitas ekspor. Jadi saya bisa menganggap sebuah inspirasi bagi teman-teman mungkin ya saya pikir yang sudah di lapas. Dalam pelatihan kali ini, Yayasan Bina Karya Daur Ulang melatih warga binaan membuat kursi atau perabot berbahan kardus bekas. Kardus dipilih karena salah satu sampah yang sering ditemui dan tidak termanfaatkan dengan baik. Meskipun kardus mudah rusak bila terkena air, namun dalam proses pembuatan kursi atau perabot ini, kardus dibentuk dan disatukan agar menjadi bahan keras dan dapat menopang beban apabila sudah menjadi kursi. Selain melatih para warga binaan membuat kursi dari kardus bekas, Yayasan Bina Karya Daur Ulang juga memberikan edukasi tentang produk dan konsep daur ulang. Pelatihan ini mendapat respon yang baik dari pihak Lapas Kelas 1 Medan. Terlihat antusiasme yang tinggi dari para warga binaan ketika melihat proses pembuatan kursi dari kardus bekas ini. Erwedi Supriyatno, selaku Kepala Lapas Kelas 1 Medan mengapresiasi kegiatan edukatif ini. Menurutnya, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi warga binaan dan kelak bisa menjadi bekal setelah mereka bebas nantinya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat Yayasan Bina Kasih Daur Ulang yang sudah memberikan kesempatan buat kami ya. Khususnya mereka membagi ilmu yang mereka miliki. Selama ini mereka punya karya-karya yang luar biasa di tempatnya. Dan ternyata kami, khususnya warga binaan kami, diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu terkait daur ulang. Permasalahan pengelolaan sampah memang bukan hal yang bisa diselesaikan dalam waktu sebentar. Berbagai pihak harus terlibat dalam proses daur ulang. Oleh karenanya, Yayasan Bina Karya Daur Ulang diharapkan bisa menjadi contoh bagi seluruh lapisan masyarakat akan pemanfaatan sampah di sekitar mereka.
Agar ekoenzim semakin dikenal oleh masyarakat luas, komunitas ekoenzim Medan Binjai Deli Serdang atau Mebidang terus berupaya menyebarkan manfaat ekoenzim melalui kegiatan sosialisasi. Mereka juga mengedukasi masyarakat tentang cara pembuatan ekoenzim. Kami punya liputannya untuk Anda. Pandemi COVID-19 membawa Andreina mengenal ekoenzim. Perempuan kelahiran Medan 3 Mei 1965 ini merasakan sendiri manfaat ekoenzim. Selain menggunakan ekoenzim sebagai pembersih kebutuhan rumah tangga, ajaibnya ekoenzim juga menyembuhkan kaki Andre yang nyeri akibat terjatuh 3 tahun lalu. Andre hanya mengompres kakinya dengan ekoenzim dan handuk hangat. Kini ia bergabung dengan komunitas ekoenzim Medan Binjai Deli Serdang atau Mebidang untuk menyebarluaskan kebaikan ekoenzim kepada masyarakat. Ibu dari 2 anak ini kerap berbagi tips pembuatan ekoenzim agar tidak gagal. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal, membuat, dan merasakan manfaat ekoenzim bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kebetulan saya senang sekali berbagi ilmu tentang ekoenzim karena saya sudah merasakan sendiri manfaatnya bagaimana. Jadi saya ingin masyarakat supaya tahu lebih jauh tentang ekoenzim dan itu menarik sekali bagi saya. Sebetulnya ekoenzim itu pembuatannya mudah sekali. Hanya saja kadang-kadang kita sendiri yang tidak mengetahui apa nanti yang akan timbul, seperti tutup kurang kedap itu nanti bisa menimbulkan jamur yang tidak baik. Sejak berdiri pada bulan Oktober tahun lalu, komunitas ekoenzim Mebidang memang konsisten melakukan kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang cairan hasil fermentasi sampah organik ini. Kecamatan Medan Tuntungan merupakan fokus dari kegiatan mereka saat ini. Kepada masyarakat yang ada di Medan Tuntungan ini adalah kita harus benar-benar menginginkan dari para kepala lingkungan untuk memilih orang-orang yang representatif untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini yang nantinya luarannya adalah mereka akan membentuk satu komunitas yang baru dari Medan Tuntungan ini yang menjadi komunitas ekoenzim, boleh dibilang Medan Tuntungan, supaya juga masyarakat yang ada di Medan Tuntungan ini boleh menyadari akan pentingnya lingkungan hidup dengan merestorasi ekosistem yang ada di sekitar kita saja dulu kita mulai, kemudian ini berlanjut baru kita keluar dengan melakukan tindakan-tindakan pengolahan limbah yang ada dari rumah kita masing-masing. Ekoenzim pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan Pumpenwong selama lebih dari 30 tahun. Lalu Dr. Juan On dari Malaysia membantu menyebarluaskan segudang manfaat ekoenzim kepada dunia. Selain dapat digunakan sebagai pembersih serbaguna, ekoenzim juga dapat dipakai sebagai pupuk tanaman, pengusir hama, dan menjernihkan air sungai. Mengetahui banyaknya manfaat ekoenzim ini, Beni Irwansyah Sembiring, Kepala Lingkungan 3 dari Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, termotivasi untuk mengajak masyarakat di lingkungannya membuat ekoenzim. Kami seperti pemula, ya bersyukur bisa dibimbing, bisa dibina bagaimana cara pembuatannya. Dan ini bisa kita teruskan juga nanti ke masyarakat-masyarakat yang luas, seperti banyak kayak kami. Saya membawahi 350 kepala keluarga. Ya kita bisa memberi info buat mereka untuk pembersihan lingkungan. Kalau bisa kita produksi ini per rumah tangga, bisa 10 rumah tangga bisa memproduksi ini, bisa menyemprotnya. Kalau alat semprot nanti bisa kita semprot. Jadi itu komitmen kami, kalau bisa kita
kita sampaikan kepada masyarakat supaya situasi pandemi COVID ini bisa juga terlindungi masyarakat kita. Dalam setiap kesempatan, komunitas ekoenzim Mebidang juga melakukan penyemprotan larutan ekoenzim ke udara. Ekoenzim juga berfungsi sebagai pemurni udara yang terkena polusi. Dengan adanya kegiatan baik ini, semakin banyak pula orang yang terbantu dan sadar untuk menjaga diri dan lingkungan. Syapar Alim Siregar memilih untuk mengabdikan diri di kampungnya, Desa Joring Lombang, Padang Sidempuan, Angkola Julu, Sumatera Utara. Ia ingin anak-anak di desa ini meraih pendidikan tinggi. Ia pun melakukan sejumlah kegiatan, mulai dari mendirikan taman bacaan, membuat kreasi daur ulang, dan lain sebagainya. Berikut liputan selengkapnya. Muda magodang hami haduan, magodang nai songsonan, muda matobang hami haduan, adong hami inganan pangaduan. Mendakit laut tutor simar sayang, siani manatap tu Joring Lombang, hami puka andung indah tasyanyang, satontang anak dohot borun sayang. Kerasnya hidup yang dijalani anak-anak usia sekolah di Desa Joring Lombang, Padang Sidempuan, Angkola Julu, Sumatera Utara menggugah hati Syapar Alim Siregar, pemuda Joring Lombang yang meraih pendidikan tingginya di Kairo, Mesir. Ia merasa prihatin dengan gigihnya anak-anak di desanya yang harus membantu orang tua mereka bertani sepulang sekolah. Tak sedikit juga mereka harus putus sekolah karena perekonomian orang tua mereka yang lemah. Kondisi ini menjadi ingatan Syapar di masa kecil dan hingga kini masih terus berlangsung. Lantas, inilah yang menjadi alasan dirinya untuk mengabdikan diri dan ilmu bagi kemajuan desanya. Alasannya simpel aja. Alasan pertama sesuai dengan peringatan Rasulullah, Islam itu tidak akan hilang dari dunia, tapi Islam itu bisa hilang dari kampungmu. Saya ingin menjaga Islam itu tetap ada di kampung saya, gimana pun caranya. Insya Allah saya istiqomah dalam hal itu. Syapar memulainya dengan mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat bernama Rumah Baca Bercahaya atau Rubah. Ia ingin anak-anak sekolah di desanya melihat dunia lewat buku-buku dan juga bercita-cita tinggi. Tak sekedar membaca buku, Syapar juga meminta anak-anak menceritakan kembali isi bacaan mereka. Hal ini bertujuan untuk memancing minat baca sekaligus melatih ingatan. Permasalahannya cuma satu, kesadaran masyarakat akan pendidikan untuk anak itu kurang. Mayoritas masyarakat itu merasa pendidikan anak itu cukup sampai di tingkat SMA saja. Pendidikan anak itu cukup sampai di sekolah saja, padahal tidak. Nah, jadi karena dari itulah saya berinisiatif, saya ingin membuat satu konsep gimana pendidikan ini bisa berkesinambungan. Rumah Baca Bercahaya juga menjadi tempat berkumpul, belajar, sekaligus rumah kedua bagi anak-anak. Di sini, siapa saja dapat menyalurkan kreativitasnya. Ada yang menyalurkan bakat melukisnya, ada juga yang menyalurkan kreativitas daur ulang, seperti membuat tas dari bungkus deterjen ini, pemirsa. Kreasi lain yang juga dapat dilakukan di sini adalah dengan membuat sandal dari pelepah pinang. Di rumah baca ini, anak-anak sering menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Terkadang, Syapar turut andil dalam membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumahnya. Manfaatnya lebih bagus, anak-anak lebih kreatif dan cerdas. Satu lagi, seperti anak saya tidak ada lagi panggilan ke sekolah karena tidak mengerjakan PR.
lebih rajin dan lebih semangat. Mengabdikan diri untuk perubahan adalah hal mulia yang dilakukan oleh Syapar Alim Siregar. Semoga anak-anak di Joring Lombang dapat menatap dunia dari desanya dan menjadi generasi yang taat dan bermanfaat. Di usianya yang masih muda, Muhammad Dafa Warsyahdana menjadi sosok membanggakan dengan sejumlah prestasi di bidang pertanian. Dafa membangun startup Kita Pertanian untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. Ia juga memiliki empati yang besar untuk membantu sesama melalui komunitas pemuda semangat bantu bangsa. Kita lihat sosok Dafa dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Kebanyakan anak-anak muda ini saat ini sangat tidak menyukai bidang pertanian. Nah, justru itu saya mau menjadi orang yang menjadi salah satu penggerak agar pertanian kedepannya bisa mengajak anak-anak muda bisa untuk terjun ke pertanian secara langsung pastinya. Menjadi mahasiswa pertanian adalah hal yang paling membanggakan dalam hidup pria kelahiran Tanjung Morawa ini. Impiannya kelak menjadi Menteri Pertanian Indonesia. Tak heran prestasi di bidang pertanian sudah ia raih hingga kancah internasional. Tahun 2019, mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara ini meraih medali silver dalam ajang International Festival of Innovation Contest di Malaysia. Di tahun yang sama, Dafa meraih 3 penghargaan sekaligus dalam World Invention and Innovation Contest yang digelar oleh Asia Invention Creativity Association. Melalui inovasinya yang bernama Gajura SPD, Dafa dan tim meraih Gold Medal, First Grade Excellent, dan Special Award dalam ajang yang diadakan di Korea Selatan ini. Gajura SPD merupakan singkatan dari Galang dan Tanjung Morawa, 2 kecamatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Gajura SPD adalah minuman probiotik yang diciptakan dari susu sapi dan daun stevia. Galang berlimpah susu sapi, sementara daun stevia banyak ditemui di Tanjung Morawa. Segudang prestasi ini membuat Dafa dianugerahi gelar sebagai mahasiswa berprestasi USU tahun 2019. Dalam kegiatan ini banyak sekali sih penghargaan, kemudian juga momen-momen yang saya rasakan ketika kerjasama juga dengan tim, kemudian juga bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda fakultas. Nah, contohnya saya ini kan dari Fakultas Pertanian. Kami ketika membuat karya kolaborasi dengan anak kesehatan, kemudian juga dengan jurusan peternakan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa sama-sama satu fakultas ataupun satu jurusan, tetapi inilah momen-momen kolaborasi di mana kita bisa menciptakan inovasi ataupun karya. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa semester akhir, Dafa tidak berhenti berkarya. Dafa bersama beberapa teman sefakultasnya membentuk Kita Pertanian sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Startup ini mereka bentuk sebagai wadah sumber informasi seputar ilmu pertanian. Melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya, Kita Pertanian menghadirkan konten edukatif bagi masyarakat. Menyadari pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan sehari-hari, melalui platform ini, Dafa ingin ilmu pertanian dimiliki oleh seluruh masyarakat. Secara rutin, Kita Pertanian mengadakan webinar yang menghadirkan tokoh-tokoh pertanian Indonesia dan pemegang kebijakan. Dalam setiap webinar, mereka berupaya untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi petani, serta mencari solusi yang bisa dilakukan. Dafa dan tim juga berusaha untuk menjadikan Kita Pertanian memiliki dampak nyata bagi petani. Ya, sejauh ini kita sudah melakukan kegiatan seperti kunjungan, kemudian juga bekerja sama. Kemarin itu di kegiatan Semarak Hari Tani, di mana kita melakukan kegiatan aksi galang dana yang padahal kita masih mahasiswa, tetapi alhamdulillah banyak orang yang terantusias yang mengikuti kegiatan ini, dan kita waktu itu
memberikan cangkul. Nah, peralatan-peralatan pertanian kepada petani, kemudian juga kepada masyarakat sekitar yang berada di desa tersebut. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias dengan kedatangan kita. Nah, kita sebagai mahasiswa justru disambut luar biasa, dan mereka pun memberikan ilmu juga. Nah, terkhusus dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, kemudian juga dalam budidaya padi, kemudian budidaya tanaman-tanaman lainnya. Tidak hanya menaruh kepedulian besar pada sektor pertanian, pria kelahiran 1999 ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saat ini ia bertugas sebagai Koordinator Nasional PSBB atau Pemuda Semangat Bantu Bangsa. Di sini, Dava bersama para pemuda terpilih lainnya mengemban tanggung jawab sebagai relawan kemanusiaan. Mereka memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, terutama yang terkena dampak pandemi COVID-19. Munir Suteja Siregar merupakan salah seorang teman karib Dava sejak berkuliah. Mereka bertemu pertama kali melalui beasiswa bergengsi Rumah Kepemimpinan, di mana Dava pernah menjabat sebagai presidennya. Kini mereka juga bersama-sama menyalurkan kebaikan melalui PSBB. Bagi Munir, sosok Dava menjadi panutan karena sikap kepemimpinan yang dimilikinya. Kalau bisa dibilang dia tuh orangnya seimbang dalam hal apa? Karena saya kenalnya di dunia mahasiswa. Mahasiswa itu menurut saya juga harus pandai leadership, harus bisa juga turun ke masyarakat, harus orang yang moderat. Dan kata kunci moderat itu sebetulnya udah perfeksi bagi si Dava. Dia orangnya mudah terbuka kepada orang, tidak memandang bulu. Mungkin berbagai mahasiswa masih punya ego ya. Mungkin saya juga kadang kalau jumpa orang itu kadang masih punya ego gitu. Tapi kalau saya lihat Dava Warsyaden itu orang yang moderat sih, bisa bergabung dengan orang-orang apapun. Dan bagaimanapun orang itu bersikap ke dia, dia selalu berbuat baik juga. Itu sih pelajaran yang mungkin saya juga harus ambil dari si Davanya tersendiri. Selain kita membantu orang-orang, kemudian juga pastinya mengajak nih komunitas-komunitas lain. Nah, seperti komunitas-komunitas yang juga bergerak. Nah, pada dasarnya kita nggak bisa bergerak sendiri, teman-teman. Tapi kita butuh kolaborasi. Kita butuh organisasi-organisasi lain, komunitas-komunitas lain yang saling bisa berkolaborasi yang nantinya untuk menciptakan atau menebarkan manfaat lebih banyaknya pastinya. Melalui kegiatan positif yang ia bangun, kolaborasi yang ia ciptakan, Dava merupakan satu dari anak muda Indonesia yang patut dibanggakan. Sosoknya menjadi teladan bahwa pemuda sejati adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Silambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.